Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kembali kita datang untuk bersujud di bawah kaki Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Biarlah menjadi korban syukur. Kita mau sembah, naikkan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib bagiku. Kami persembahkan korban syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sebab Tuhan ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada.
Walaupun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menuntun langkah kehidupan kami, sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan berjalan di depan, dan kami ikut Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Kau pandang tak menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Kau pandang tak menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Sebab kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya akan pernah meninggal. Kalau Kau beserta,
Shalom, keluarga BPCC Bali yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam satu renungan tentang mujizat tab ya. Temanya saya beri subtema Aku Percaya Mujizat ya. Aku percaya mujizat ya. Kita telah banyak belajar tentang mujizat yang terbesar kemarin ya. Apa itu? Dia adalah tentang keselamatan kita ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, dan itu adalah mujizat yang paling besar di dunia ini ya. Lebih dari apapun juga ya. Bahkan orang mati yang dibangkitkan kalah besar dengan mujizat keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan orang yang percaya ya. Tapi pun begitu kita akan tahu ya, banyak orang yang masih ya keselamatan iyalah, tapi masa mujizat yang lain Tuhan tidak kasih? Ya pasti. Tuhan Yesus itu baik kok. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Yakin dan pastikan bahwa kita akan mendapatkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu percaya mujizat? Saya juga sangat percaya mujizat. Ya. Yeremia 32 ayat yang ke-27 ya. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kunya huruf besar. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada ya. Semuanya bisa diperbuat dengan sabda firman-Nya ya. Bahkan langit, bumi, bintang begitu berlaksa banyaknya, pasir di pantai begitu luar biasa banyak, Tuhan yang ciptakan ya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Dia adalah Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Dia buktikan kalau orang tidak bisa bangkitkan orang mati sampai saat ini ya. Kadang-kadang kalau katakanlah mungkin keajaiban dunia, orang sakit sembuh masih oke lah ya. Tapi orang mati bangkit itu nggak ada ceritanya ya. Bahkan sampai 4 hari di tanah makam ya, di dalam gua pekuburan kayak Lazarus, nggak ada ceritanya bisa hidup. Tapi Tuhan bisa ya. Mujizat itu ya kita percayai ya. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. 4 hari tanah makam ya, di goa pemakaman. Lazarus yang panggil, Tuhan Yesus yang panggil. Lazarus bangkit, hidup kembali. Luar biasa. Tuhan Yesus juga mengajarkan iman kita, percaya kita, ya, itu sangat luar biasa menopang terjadinya mujizat. Ya. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini dan ke sana. Ya. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu, bagi saya juga Bapak Ibu semuanya. Dengan iman yang sebiji sesawi. Percaya sungguh-sungguh dengan apa yang kita kepingini, kita kehendaki, kita butuhkan. Ya, kita butuhkan. Kalau berkenan di mata Tuhan, pasti jadi. Ya. Dari ayat-ayat itu kita dapat percaya, ya, bahwa memang tidak ada firman Tuhan yang gagal, ya. Dan mujizat itu pasti disediakan bagi anak-anaknya yang percaya Dia. Ya. Tapi, ini yang tidak enak Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah, ya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah, ya, seperti yang di bawah ini. Dari ayat-ayat yang di atas, yang meyakinkan sehingga iman kita boleh bertumbuh luar biasa, kuat, ya, sehingga terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Ya. Penyakit disembuhkan Tuhan, ya. Apapun masalah ekonomi dibangkitkan Tuhan, masalah rumah tangga yang retak dipulihkan Tuhan, luar biasa. Dan itu memang mujizat yang Tuhan beri buat setiap kehidupan kita. Ya. Tapi seringkali, ya, banyak hamba Tuhan ini yang justru membangun narasi dari sini. Ya.
dan mempush setiap kita. Pasti terjadi. Ya dan amin. Ya. Kekuatan kita kayaknya melebihi kekuatan Tuhan. Doa-doa kita sepertinya melebihi nyalip maunya Tuhan. Ya. Nyalip perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan harus jadi. Tuhan, aku butuh. Tuhan, aku sangat membutuhkan hal ini. Kenapa Tuhan tidak kasih? Tuhan, ku doakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman percayaku yang kata Tuhan sebiji sesawi bisa pindahkan gunung. Ku pakai saat ini juga. Dan kemudian kalau narasi ini dibangun dan membangkitkan iman kita, kita menjadi begitu euforia dengan iman kita, begitu bersuka cita dengan iman kita. Ternyata kita tidak paham tentang apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Ini yang jadi kenyataannya dalam kehidupan ini. Sehingga kadang-kadang kalau kita sudah terlalu euforia, terlalu mempercayai narasi-narasi yang dibangun oleh para hamba Tuhan yang boleh saya katakan tanda petik lah. Terlalu membangun narasi ini menjadi satu kebenaran mutlak yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Hati-hati. Ya. Kita harus mengerti tentang apa yang menjadi kedaulatan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ya. Kemudian kalau kita nggak dapat, ya, apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan, padahal itu butuh sangat loh Tuhan, amat sangat. Kita menjadi apa? Menjadi orang yang mungkin ya, menjadi kecewa dengan Tuhan, ya. Atau kadang-kadang kita merasa minder. Tuh lo lihatan orang yang si A itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waduh, hidupnya penuh dengan mujizat, diberkati Tuhan luar biasa. Saya ini kalah kelas. Saya kelasnya mbek. Itu kelasnya mungkin burung Raja Wali itu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk sana itu loh. Yang diberkati Tuhan luar biasa, tidak pernah punya masalah. Kalaupun punya masalah didoakan, bisa bersaksi bahwa semuanya diangkat Tuhan, disembuhkan, dipulihkan luar biasa. Saya enggak ya. Saya ini jadi minder. Ya. Tuhan Yesus tidak kayak gitu, Bapak Ibu. Pengajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya. Kita tahu memang kita punya iman yang begitu kuat. Ya. Kita tahu juga Tuhan Yesus sudah begitu dekat kehidupan kita. Dan kita tahu memang firman Tuhan dalam Alkitab itulah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kita harus melihat dua hal ini dengan mata kepala yang dingin, dengan pemikiran yang dingin. Ya. Jangan pakai euforia yang terlalu berlebihan. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu untuk mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Dia juga punya kedaulatan. Dia juga punya kuasa. Dia juga punya, kalau bahasa Jawanya, punya karep. Ya. Punya niat. Punya kemauan. Ya. Dan inilah Tuhan kita. Memang Tuhan yang tidak bisa disetir oleh manusia. Ya. Kalau kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang lain mungkin bisa disetir dengan apa maunya kita. Sebab memang dibalik semuanya kita akan dijerumuskan dan dihancurkan. Tidak ada salahnya sepertinya kita bisa nyetir mereka. Oi, Mbah, minta sembuh ya. Besok pagi sembuh. Nak. Mbah, minta kaya ya. Besok pagi kaya. Mbah, minta jodoh ya. Besok pagi dapat jodoh. Bisa. Ya. Tapi akhir dari semuanya akan hancur buat kehidupan kita. Tapi beda dengan Tuhan yang memang tidak bisa disetir oleh manusia. Tidak bisa dikendalikan oleh kita. Dia akan buat mujizat itu buat kehidupan kita. Ya. Semau dengan apa yang Dia berkenan buat setiap kehidupan kita. Ingat kedaulatan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Tidak punya kuasa apa-apa kita untuk jalan kehidupan. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Langkah-langkah kita itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya, bergantung kepada Dia sepenuhnya, maka semua hal yang terjadi buat kehidupan kita, semua dalam pengendalian Tuhan, termasuk dalam mujizat-mujizat yang terjadi buat kehidupan kita. Siapa yang tidak kepingin mujizat? Saya kepingin. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Tapi saya yakin itu berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan perkenanan Allah, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki buat kehidupan kita.
buat kehidupan saya. Hati-hati dengan euforia yang berlebihan tentang mujizat. Ya. Ingat bahwa Tuhan mempunyai kendali buat kehidupan kita. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dengan demikian, masih bolehkah kita minta mujizat? Jawabnya, pasti boleh. Ya, pasti boleh. Minta dengan sungguh-sungguh. Ya, minta dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Ya. Tapi kalau diberi atau tidak, posisi kita jangan sampai mau ditipu oleh iblis. Ya, jangan sampai mau ditipu oleh iblis. Sehingga kita merasa, oh aku ini kurang sungguh-sungguh ya. Oh aku ini ternyata kurang percaya ya. Oh aku kalah dengan kelompok itu ya. Oh kalau aku kalah dengan bapak itu ya. Kalah dengan ibu itu. Aku merasa, aku ini siapa lah. Aku ini orang yang minder ya. Orang yang hidupnya selalu di bawah. Lain dengan mereka yang selalu diberkati Tuhan. Ya. Enggak. Siapa bilang kita yang seperti itu? Kita adalah anak-anak yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ada di hadapan Dia sama kedudukan kita. Tapi dengan porsi masing-masing yang diberikan buat setiap kehidupan kita. Baik itu melalui mujizat yang seperti kita rasakan atau tidak pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Apa yang jadi langkah kita? Percaya saja. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Bahwa Allah akan berturut bekerja sama dengan kita. Bukan untuk mendatangkan kejahatan, tapi untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan buat setiap kehidupan kita. Kenapa kita tidak mempercayai hal yang seperti itu? Daripada mempercayai, mengklaim mujizat-mujizat yang belum tentu cocok dengan kehendak Allah. Rom 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah dapat perlindungan. Kita sudah dapat pertolongan Tuhan yang banyak sekali dalam kehidupan ini. Kita sudah dilindungi luar biasa. Kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Dia. Kita sudah mendapatkan kerajaan surga yang kekal yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus mengkhawatirkan hal-hal yang sepertinya Tuhan tidak kasih buat kehidupan ini? Ada satu wawancara antara Susi Susanti dengan siapa itu ya? Daniel Mananta. Baru beberapa hari yang lalu saya saksikan di YouTube. Susi Susanti itu mempunyai dua pilihan. Dia sudah banyak gelar yang dia dapat. Satu kesaksian kecil yang boleh menjadi aplikasi buat kehidupan kita. Juara dunia sudah, All England sudah, juara sudah semuanya. Dunia ini sudah semua saya dapatkan. Kejuaraan badminton, bulu tangkis di mana-mana dia dapatkan di seluruh dunia ini. Kalau dihitung itu hampir 50 lebih kejuaraan dunia dia juarai. Luar biasa, 50 lebih kejuaraan dia juarai. Medali emas loh, bukan medali perak. Kurang satu. Apa itu? Asian Games. Dia belum dapatkan medali emas Asian Games, belum dapat. Tapi pas dia mau maju ke Asian Games, Tuhan kasih dia hamil. Karena dia sudah menikah dengan Alan Butikusuma. Dan kemudian dia dalam 2 tahun perjalanan pernikahannya, ternyata di akhir waktu dia memenangkan pertandingan dan siapa gitu, ternyata dia tahu kok mungkin muntah tak apa gitu ya. Dia ternyata tes hamil, dia kaget. Cita-citanya kurang satu. Semuanya lengkap, cuma kurang Asian Games satu. Pilihannya sekarang, pilih anak atau pilih kejuaraan Asian Games. Dia ngomong seperti ini, bijak sekali. Saya sudah dapatkan banyak, kurang satu. Tak apa-apa, lepaskan saja. Luar biasa ya, lepaskan saja. Dia pilih anak, ya. Kemudian anaknya saat ini sudah sekolah di Jerman, katanya sudah usia berapa ya, 20 tahun lebih ya, 22 atau 23 tahun. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang banyak hal yang menyangkut kehidupan ini kita tidak dapat. Tak apa-apa. Ya, tidak perlu ngotot dengan mujizat. Yang penting tetap percaya Tuhan Yesus. Dia akan mengaruniakan banyak hal yang baik buat kehidupan kita. Ya, Dia begitu mengasihi kita. Dia adalah
Kita adalah biji-biji mata Allah yang sangat dikasihi oleh Dia. Puji nama Tuhan. Saya dan percaya renungan singkat pagi ini boleh menguatkan warga besar PPCC Bali dan menguatkan kita semua. Saya juga Bapak, Ibu, Saudara yang dengar renungan pagi ini. Puji nama Tuhan. God bless you. Kita akan masuk dalam doa sebentar untuk banyak-banyak hal. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk wawasan yang sudah Kau berikan buat kehidupan ini. Betapa apa yang harus kami lakukan kepadamu, hanya percaya saja. Dan kalau Engkau berikan mujizat itu buat kehidupan kami begitu mengucap syukur. Kalaupun tidak Tuhan, karena perkenanan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau berikan yang paling baik, bahkan lebih baik dari apapun juga. Bahkan lebih dari mujizat yang kami gadang-gadang, yang kami kepingini. Sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan tahu menempatkan yang paling baik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang disebar di seantero dunia ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu sehingga mereka tetap dalam pekerjaan penginjilan mereka. Banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan melalui hamba-hamba Tuhan yang tersebar. Bapak cukupkan dalam segala hal, cukupkan dalam ekonomi mereka, cukupkan dalam kesehatan mereka, sehingga nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan dalam keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat pemerintahan Indonesia, Pak Jokowi dan bawahannya, Tuhan Yesus, semua menteri-menteri dan jajarannya di bawahnya, Tuhan tetap tambahkan hikmat-Mu buat mereka sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh bekerja Tuhan untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan semakin mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus karena hikmat-Mu, karena campur tangan Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam kesulitan ekonominya, dalam sakit tubuhnya, dalam masalah rumah tangganya, keluarganya. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan. Sehingga di dalam semuanya nama Tuhan Yesus kembali boleh dimuliakan, boleh disembah, boleh disanjung tinggi. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless you, Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi.